Baik, pemirsa, pada sesi kedua kami memberikan kesempatan kepada pendengar 104,6 FM Guntur Radio untuk menyampaikan aspirasinya via pesawat telepon di 23455. Ya. Jadi sambil menunggu kita tanya-tanya dulu nih. Ya, jadi kepada Bapak Ketua Umum ya, Pak ya. Apanya yang bisa dijual nih kepada wisatawan dari olahraga ini? Iya deh, kembali lagi ya, selamat tahun Buleleng dimanapun Bapak Ibu berada ya. Ketika kita bicara sebuah turnamen olahraga, ini kan atraksi ya. Kemudian kalau memang kita bisa sinergikan, contoh saja di Buleleng ini ada pemutaran festival, kebetulan juga lokasinya di dekat pantai. Nah, ketika ini dikompilasi dengan sebuah turnamen mungkin ASEAN Pacific Big Bowl itu, ini menjadi sebuah atraksi yang luar biasa. Daya tariknya mungkin bukan cuma lokal sampai ke tingkat internasional. Jadi itu deh, itu yang bisa kita jual nantinya. Gitu deh. Ya, kembali lagi kepada pendengar, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, pertanyaannya tentang topik kita hari ini via pesawat telepon di 23455 dan sepertinya sudah ada penelpon hari ini. Langsung saja, ya halo, dengan siapa dan di mana? Sama Gus Maung dari Mayong. Ya, silakan Bapak. Iya, selamat pagi Bapak narasumber. Pagi bagus. Ya, saya mengucapkan selamat sama Pak Mangku ya, pada hasilnya anggota DPR ya, provinsi dulu Kabupaten Buleleng. Satu hal yang sangat positif sekali saya apresiasi memimpin suatu organisasi olahraga ini. Itu saya poli. Sebenarnya suasana sekarang masih suasana pandemi COVID-19 ya, tapi Buleleng sudah masuk ke satu hal yang hijau. Dan beberapa kota lain di Bali masih suasana kita sesuai untuk hal-hal seperti ini. Kita mudah-mudahan dalam sport sosial seperti ini kita terapkan satu tatanan ke depan sebaru dalam new normal ini. Tetap disiplin dan protokol dan presiden yang kemarin keluarkan zona-zona yang mau dipakai itu masih ada kondisi pandemi COVID ini. Kita apresiasi semua ide-ide cemerlang dari Bali. Buleleng kita membuka ya, daripada Bali sudah membuka sekarang ya, open di dalam pariwisata ya, sudah domestik dan secara lokal dan domestik, dan September akan buka dari mancanegara. Ini sudah hal kesempatan positif untuk khususnya di bidang olahraga. Tapi kita ingat beberapa daerah yang lain di Jawa Timur dan itu sangat berbahaya sekali. Itu dalam hal di dalam pagi ini. Karena jarak-jaraknya di olahraga itu diambil dari sepeda itu sudah terkondensasi di Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan di Buleleng ini kan masih perbatasan juga bagian barat untuk Kalimantan ini dan di utara sebagainya. Nah, oleh karena sudah kita olahraga ini, apakah nanti pimpinan Bapak ini menerapkan suatu tatanan baru normal ini dengan disiplin protokol kesehatan? Itu yang pertama. Kedua, dalam hal suasana membuka suasana olahraga voli ini, saya pun dulu senang main voli, sangat penggemar voli, luar biasa nih. Ini anak-anak kita mudah-mudahan kita belajar kerjasama dengan dinas pendidikan olahraga ini. Ada putra-putri pelajar kita adakan suatu olahraga voli ini. Saya ingat terbayang sekali main voli, senang bergembira. Tidak ada suatu hal-hal yang ya, pokoknya kita mencari positif sehat badan kita ini. Ketiga, social distancing, physical distancing yang kita jaga jarak. Kita bagaimana kita jarak. Ada berapa kita penonton yang berapa, apakah ini dibatasi apa tidak? Ini satu hal perlu dijaga juga ini. Apakah memakai masker apa tidak? Untuk beberapa ini perlu sudah dibaca. Buleleng ini sudah sangat baik, jadi sekarang sudah sangat disiplin. Masyarakat Buleleng ini saya akui sekarang ini. Itu yang dukungan masyarakat pemerintah berjibaku, bekerja keras termasuk tenaga medis ini. Ini kita berikan apresiasi jadi pemerintah daerah dalam hal ini juga dinas-dinas kesehatan yang bekerja keras termasuk masyarakat yang menerapkan disiplin. Walaupun satu dua ada yang masa sedikit yang
kita tetap menjaga kesehatan, berolahraga, tetap jaga kesehatan di dalam tatanan Indonesia terbaru new normal ini dengan baik. Selamat berjuang. Om Santi, Santi Santi Om. Iya, Om Santi. Ya. Jadi masih diberikan kesempatan kepada pemirsa untuk menyampaikan aspirasinya dan langsung saja. Iya. Halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam olahraga. Salam olahraga. Wah, selamat pagi, sahabat Pak Mangku Bertayase dan bendaharanya ya. Iya, Pak. Yang sebagai narasumber hari ini dari Pak Negara Banyuwangi. Ya. Nah, ini yang pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus Poli Kabupaten Buleleng yang baru. Saya yakin dan hakul yakin Poli Buleleng akan bangkit dari tahun-tahun sebelumnya. Setuju? Astunggaro, Pak. Astunggaro. Setuju ya. Nah, begini. Di dalam kepengurusan periode ini, nah, tentunya nanti pihak pengurus daripada Poli itu ya, bagaimana ya caranya kita bisa membangkitkan Poli Buleleng lagi. Bagaimana caranya supaya Poli di Buleleng itu disegani oleh daerah-daerah lain yang ada di Bali. Nah, terutama kita bangkitkan kembali klub-klub yang ada di Kabupaten Buleleng itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu lakukan liga antar klub untuk Kabupaten Buleleng. Nanti di dalam liga itu kita akan menemukan bibit-bibit yang potensial untuk kita jadikan sebagai tim kuat untuk Kabupaten Buleleng, kan begitu? Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga, ya kalau bisa Poli Pantai itu digalakkan ya, karena bagaimanapun juga apa yang telah disampaikan tadi, Buleleng ini punya potensial pantai hampir ratusan kilometer. Apa kita kita manfaatkan untuk kita adakan dan kembangkan Poli Pantai yang ada di Buleleng. Karena begitu juga Poli Pantai itu sangat-sangat digemari sekali oleh wisatawan. Ya, kita bisa berkolaborasi ya sepanjang pantai itu, baik itu pemain lokal maupun kita sama-sama wisatawan itu ya, itu yang kita sangat harapkan sekali. Sekali lagi ya, saya harapkan kepada pengurus yang baru, apa yang bisa diberikan untuk Poli Buleleng untuk membangkitkan dan apa yang harus dikembangkan nanti, dan apa yang saya dapatkan dari Poli itu. Nah, itu tentunya tidak begitu. Apa yang saya bisa berikan kepada Poli Buleleng itu, mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini, saya yakin Pak Mangku akan bisa mengembangkan Poli yang ada di Buleleng ini, sehingga Poli di Buleleng akan semakin disegani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Om. Salam olahraga. Ya. Semangat sekali. Jadi masih diberikan kesempatan kepada pendengar setia 104,6 FM Radio Guntur Bali untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya via pesawat telepon di 23455. Ya, sepertinya belum. Jadi sambil menunggu, boleh pada Bapak untuk langsung menanggapi. Iya, Deh. Yang pertama Pak Agus yang dari Mayong. Terima kasih Pak Agus atas motivasi dan juga dukungan Bapak kepada kami pengurus PBPSI yang baru. Yang kedua tentunya Pak Agus, protap kesehatan itu menjadi harga mati buat kami. Dimanapun dan apapun itu, dalam rangka pandemi ini, protap kesehatan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua stakeholder dan semua elemen, apalagi yang utama masyarakat. Yang kedua, kita bicara turnamen itu mungkin launchingnya itu di 2021 ya, di 2021, karena sampai akhir Desember ini kita masih
berkonsentrasi terhadap rekonsiliasi dan konsolidasi di internal, sesuai juga dengan harapan Pak Negari yang di Banyuwangi lah, bagaimana klub-klub ini betul-betul merasa memiliki dan dimiliki. Jangan sampai kayak dulu lagi, mereka jalan kayak kadang-kadang kayak tidak punya induk organisasi. Tapi kalau sekarang dari tingkat pendataan, siapa ketuanya, di mana letaknya, di mana sekretariatnya, sampai dalam bentuk sebuah sertifikat pengakuan oleh PBSI bahwa klub itu memang betul-betul ada. Sehingga ketika nanti ada pihak-pihak ketiga ataupun pemerintah memberikan bantuan, itu jelas bahwa klub itu tidak klub yang abal-abal atau klub yang katakanlah yang tidak bertuan gitu. Yang ketiga, sosial dan physical distancing. Betul, tadi protapnya pasti itu menjadi sebuah keharusan buat kita bersama, Pak Agus. Tentunya kami akan jaga. Astungkare kalau memang kita lihat nanti new normal ini bisa berjalan dengan baik, mungkin di bulan November itu kita akan membuat sebuah hiburan, ya, turnamen hiburan yang melibatkan pemain-pemain nasional berlevel nasional yang notabene beliau dari Bali. Contoh ada Rudi Tirtana, kemudian si Windu Segare. Ini akan kita ajak untuk memberikan hiburan olahraga kepada masyarakat Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya yang kita selenggarakan di Kabupaten Buleleng. Tujuannya adalah bagaimana pandemi ini kemudian kita sikapi dengan penuh kebijakan, kearifan melalui olahraga, ya, yang kemudian kita kemas dalam bentuk hiburan. Karena ketika otak kita fresh, saya yakin sekali imun kita juga pasti meningkat. Ketika imun kita meningkat, astungkara suara COVID-19 ini tidak bisa masuk. Itu yang menjadi asumsi dan juga tujuan ketika kalaupun nanti kita melihat new normal yang diterapkan di Bali ini semakin hari semakin memperlihatkan sebuah tren yang positif, ya. Kemudian Pak Negara lagi ada upaya dan kiat terhadap klub dan juga kompetensi ataupun turnamen. Pasti Pak Negara, karena itulah lewat turnamen itulah nanti kita akan lakukan penelitian dan pengembangan terhadap bakal calon atlet, ya, yang mewakili Buleleng di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa bagaimana komunikasi dan koordinasi kami nanti dengan Dinas Pendidikan. Karena lewat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas yang nantinya turnamennya kita kemas ataupun yang sudah terkemas, mohon maaf bukan dikemas, tapi sudah terkemas lewat Porseninjar, ini akan menjadi sebuah tonggak ataupun cikal bakal atlet-atlet yang ada di Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya. Itu mungkin buat Pak Agus dan Pak Negara, ya, yang pada prinsipnya kami atas nama PBBSI mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas motivasi dan dukungan Bapak. Semoga kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya khususnya pribadi dan juga PBBSI bisa kami emban dengan sebaik-baiknya. Demikian nih. Ya, jadi kita pindah kepada Bapak Bendahara nih ya, bahas tentang pandemi. Nah, gimana dengan penganggaran dana saat banyaknya pengalokasian dana sekarang ini untuk pandemi, tapi PBVSI juga pasti perlu dong tentunya. Lantas ini bagaimana? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kami selama ini masih bergantung dari APBD lewat hibah yang diberikan ke KONI. Makanya kami ke depan bersama tim lah, bersama pengurus berusaha untuk mencari atau menggali sumber-sumber dana, karena terus terang dengan penganggaran dan dana hibah yang kami terima memang relatif masih belum bisa mengcover semua. Ke depan kami juga akan berbincang dengan pengurus dan seizin ketua umum, terus juga dengan koneksi ketua umum yang agak luas, kita mencari sumber-sumber dana yang resmi. Dan itu kembali lagi seperti pernyataan saya yang tadi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan ADRT yang dimungkinkan, ya kami akan lakukan pengalian dana tersebut. Karena memang bola voli ini memerlukan dana yang cukup besar, apalagi kalau kita mengadakan suatu event masuk. Nanti ke depannya kita akan rancang juga event yang berskala internasional dengan konsep format sport tourism. Tentunya kami kan akan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah, ya, kepada provinsi dan kepada kabupaten juga, karena kemungkinan dengan akses yang dimiliki oleh ketua umum kami saat ini, ya mudah-mudahan kita dengan data atau dengan presentasi yang jelas, mudah-mudahan pemerintah daerah mampu mengcover dan memberikanlah semacam
tambahan dana, karena nanti jelas karena outputnya akan menghasilkan suatu multiplier effect yang nanti ketika ada event itu multiplier efeknya itu sangat banyak, dan ke depan itu yang akan kami jalankan, karena kami sekarang masih dalam proses konsolidasi internal, jadi belum bisa berbicara lebih banyak. Nanti kalau sudah konsolidasi internal bagus, terus penganggaran juga sumber dana kita sudah dapatkan, itu nanti penganggarannya ya bisalah dijalankan ke depan. Terima kasih. Ya, jadi kepada Bapak Ketua, KONI sebagai induk cabang olahraga bola voli tentunya menginginkan prestasi, tidak hanya rekreasi. Ya, bagaimana mewujudkan untuk mendapatkan prestasi-prestasi ini? Langkah-langkah konkret yang kami lakukan, yang pertama tentunya konsolidasi internal ini sangat dibutuhkan. Kenapa? 8 tahun voli Buleleng mati suri, ya, di suri, ya. Oleh karena itulah perlunya ada sebuah kesamaan persepsi yang sama dulu antara klub, antara yang diatur dengan yang mengatur. Itu. Jadi PBBSI yang baru dibentuk tanggal 5 Juli yang sudah dikukuhkan tanggal 5 Juli, ya. Kemudian dengan SK Pemprov, ya. Tentunya harus melakukan sebuah langkah-langkah yang konstruktif, ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara prestasi. Akan sangat muluk kalau kita bicara kalau kita dari situasi kondisi yang mohon maaf saya kategorikan minus, ya. Tiba-tiba kita berprestasi. Tetapi tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin kalau itu dilakukan dengan kesungguhan. Jadi oleh karena itu saya mohon dengan segala hormat kepada semua stakeholder, ya, yang mana dari sisi tata pemerintahan Pak Ketua DPRD sudah memberikan sebuah motivasi dan dukungan, Pak Bupati juga begitu, ya enggak. Nanti tinggal kita menunggu Pak Gubernur, ya, karena kami belum beraudiensi dengan beliau. Tapi kalau lewat KONI provinsi sudah. Kalau semua stakeholder ini memberikan sebuah motivasi dan juga melakukan sebuah langkah-langkah nyata yang pasti, saya yakin kok, saya sangat yakin. Kenapa? Porseninjar kita sudah, polinya sudah masuk ke perunggu, ya, poli pantainya masuk perunggu. Artinya ketika kita bicara Porseninjar, itu durasi atlet kita menjadi atlet, untuk menjadi atlet bola voli di Kabupaten Buleleng ini masih sangat panjang. Kenapa? Pada saat itu beliau masih, anak-anak kita itu masih kelas 1 SMA, yang ketika Porprov ini masih bisa, PON pun masih bisa. Nah, oleh karena itu harapan saya semua stakeholder yang dari Buleleng, ya, termasuk Dinas Pendidikan, ya, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Kades Pendidikan, ya, kami sangat berharap, ya, Bapak berperan aktif untuk berkomunikasi dengan semua guru olahraga di tingkat SD dan SMP. Ya, kami siapkan kok. Dalam raker ini kami juga sudah siapkan nantinya kalau memang dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Kami punya stok pelatih yang memadai, ya. Kami mempunyai stok wasit yang sudah bertahap nasional. Jadi kalau memang dibutuhkan sampai pelatihan di tingkat SD SMP, kami siapkan. Nah, itu salah satu bentuk wujud tanggung jawab kami sebagai induk semangnya bola voli di Kabupaten Buleleng terhadap perkembangan baik dari sisi tatanan profesionalisme atlet maupun perwasitan yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu deh. Ya, lantas bagaimana pola pembinaan dan rekrutmen atlet yang akan dilakukan PBVSI Buleleng? Ya, kembali lagi tadi, sebenarnya sudah di awal tadi saya katakan kalau ngomongin pembinaan yaitu bagaimana kami akan melakukan Litbang ini, ya, dengan tim BIMPRES, bimbingan prestasi ini akan roadshow mereka ke masing-masing kecamatan. Tentunya input awal yang kita inginkan oleh guru olahraga, ya. Mungkin 1 bulan sekali anak-anak SD atau SMP ini dikumpulkan di sebuah kecamatan. Pasti beliau-beliau guru olahraga sudah tahu, ya enggak? Oh, ini kira-kira skill atau anlehnya akan ke sepak bola. Ini karena postur tubuhnya akan menjulang tinggi, mungkin ke basket atau ke bola voli. Ya, karena kalau kita ngomong pemain yang ideal, mau tidak mau postur tubuh ini menjadi salah satu indikator. Ya, pemain nasional kita itu rata-rata sekarang 192 loh. Ya enggak? Oleh karena itu dari tingkat SD kita udah bisa lihat. Karena membentuk tubuh itu harus dari usia dini. Kalau udah kita ini ya udah gak bisa, buncit semua deh. Ya enggak? Tapi kalau dari SD SMP ini masih sangat bisa dengan polarisasi yang jelas. Nah, disinilah peran daripada BIMPRES, bimbingan prestasi termasuk Litbang. Ketika melihat postur tubuh, bentuk kaki, tangan, panjangnya tangan, ya, karena bola voli sangat identik dengan itu. Nah, baru kita akan bicara terhadap bagaimana nutrisinya, bagaimana gizinya, gitu loh. Oleh karena itu harapan kami sekali lagi pemerintah, ya,
sekali lagi pemerintah, ya, karena beliau adalah induk semangnya semua masyarakat, termasuk masyarakat insan bola voli, ya, memberikan perhatian khusus. Kalau kali ini kita baru dapat dana pembinaan itu 70 juta per tahun. Itu termasuk, mohon maaf, transportasi, kemudian kesekretariatan. Tetapi kami sangat yakin pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah pimpinan Pak Agus dan juga Pak Ketua DPR Pak Gede Supriyatne sudah memberikan sebuah green light, ya, bukan untuk berhura-hura, bukan, tetapi betul-betul penganggaran itu betul-betul dipergunakan tepat guna. Jadi dengan anggaran yang secukupnya, bukan yang berlebihan, tapi yang secukupnya, astong kareswahe, kami bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat insan bola voli Buleleng pada umumnya. Ya. Demikian, Di. Jadi satu lagi nih Pak ya. Kalau tadi kita bahas tentang turnamen, adakah rencana untuk mengadakan turnamen bola voli antar desa? Oh, kalau itu sudah menjadi kalender tahunan. Justru nanti dalam raker yang ya kita laksanakan lagi 2 hari itu akan terbreakdown, ya, dengan jelas. Karena ada bidang perwasitan dan pertandingan. Ya enggak? Kita akan membuat kalender tahunan yang pasti. Contoh kita punya, nah kembali kepada sport tourism. Kita punya Kalibuk Cup, ya. Itu kebetulan tempatnya atau venue-nya itu ada di Sentral Lopina. Nah, bagaimana nanti kita kemas pertandingan turnamen jalan, kemudian kita akan mungkin membuat food court, ya enggak, yang menyajikan potensi-potensi lokal, ya enggak. Kemudian kita promosikan karena kita PBPSI juga lewat umasnya sudah mulai medsosnya sudah mulai kencang sekarang. Saya minta kepada pengurus PBPSI harus mulai, ya, bermedia sosial. Kenapa? Salah satu bentuk transformasi informasi dari sana, ya enggak. Jadi jangan gaptek, ya. Walaupun saya juga baru belajar gitu loh. Nah, jadi turnamen-turnamen itu akan kita buatkan kalender dengan pasti, sehingga nanti ketika memang ada konsep yang jelas dalam konteks katakanlah ada pementasan budaya di Kabupaten Buleleng, mungkin akan kita coba sinergikan. Kayak tadi ada pemutaran, apa istilahnya, bukan pemutaran festival, pokoknya sebuah kegiatan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang berlokasi di pemutaran. Nah, kebetulan kalau kita ngomong poli pantai, daerah Groga itu luar biasa. Satu view-nya, yang kedua venue-nya, kesiapan untuk venue poli pantai itu sangat memungkinkan. Nah, hari ini juga kalau tidak salah, ya, sedikit melebar, ya, kita juga di DPRD Provinsi Bali sudah membentuk pansus RT RW khusus pesisir. Karena masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi, investor seakan-akan mengklaim bahwa sepadan pantai itu milik mereka, ya enggak? Padahal ini adalah milik negara yang menjadi domain daripada provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 yang berapa kali digubah, yang terakhir kalau tidak salah itu Undang-Undang 15 tahun 2019. Itu kemudian seakan-akan diklaim tidak boleh ada kegiatan di sepadan pantai. Wah, ini salah benar. Oleh karena itulah Provinsi Bali, DPRD Provinsi Bali bersama dengan Pak Gubernur sudah membuat sebuah regulasi yang khusus mengatur tentang pesisir. Yang nantinya kita akan buat venue-venue itu, ya nggak, untuk bola voli pantai. Sebenarnya mereka senang harusnya. Kenapa? Ketika ada turnamen atau event di depan, katakanlah hotelnya dan lain sebagainya, ini akan memberikan multiplier efek juga buat mereka. Asal penataannya yang jelas dan profesional. Itu deh. Ya, jadi adakah closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa, kepada pendengar kita tentang topik yang kita angkat kali ini? Baik Bapak Ibu, Ratu Dedane Semeton, dimanapun di Kabupaten Buleleng, mungkin dimanapun bisa mendengar siaran radio Guntur ini, khususnya kepada insan bola voli, ya, kami sangat berharap kerjasama dan juga masukan, ya, serta partisipasinya dalam kerangka untuk memajukan bola voli Buleleng. Kalau orang-orang seperti, mohon maaf, Pak Dr. Sarip yang notabene beliau dari Jogja saja, ya, kemudian sekarang sudah berdomisili ataupun ber-KTP Buleleng, mau berkorban untuk Buleleng. Kenapa orang-orang Buleleng malah tidak mau? Nah ini. Yang kedua, kepada Bapak pemerintah, Pak Bupati, Pak Ketua DPR dan juga Bapak Gubernur, kami sangat berharap, ya, bahwa dana stimulus dalam kerangka untuk menunjang turnamen-turnamen yang bersifat nasional maupun berskala internasional bisa kami dapatkan dalam kerangka untuk menggairahkan kembali pariwisata melalui sport tourism. Demikian, Di. Terima kasih banyak, Di.
Ya, tanpa terasa sudah 1 jam kita ngobrol. Hari ini di obrolan pagi edisi Jumat 7 Agustus 2020 dan diinformasikan juga kepada pendengar setia Radio Guntur 104,6 FM bahwa video ini akan diupload di channel YouTube Radio Guntur. Dan langsung saja saya Adriani Dorkaskedo pamit. Sampai jumpa di Selasa mendatang.